Judul yang kita ambil pada vlog kali ini adalah Generasi Keren Remaja Kece. Karya ini kami persembahkan untuk teman-teman, para penonton, Bapak Ibu Guru, dan SMP Regina Pacis Surakarta. Hai teman-teman semua, aku Salin Safakinetama dari SMP Regina Pacis Surakarta. Hai, namaku Elizabeth Vita Adisti dari SMP Regina Pacis Surakarta. Hai, perkenalkan nama aku Evelina Eka Deniswara dari SMP Regina Pacis Surakarta. Halo, perkenalkan nama aku Rahel Indah Kusumawardani dari SMP Regina Pacis Surakarta. Harmoni adalah suatu perpaduan dari bentuk apapun yang menghasilkan keselarasan. Sebagai remaja, kita adalah generasi penerus bagi bangsa. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk membuat bangsa menjadi harmoni. Ayo kita lihat bersama apa saja yang harus kita lakukan sebagai remaja untuk memajukan bangsa. Semangat kebangsaan untuk NKRI harus selalu dilakukan dan diperjuangkan, khususnya peran remaja dalam keutuhan NKRI sangatlah besar, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kebangsaan harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Kita juga tahu bahwa masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh para generasi muda dan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar maupun mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya, merupakan faktor-faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa. Setelah kemerdekaan, para generasi muda Indonesia masih berperan dalam memajukan Indonesia tercinta ini. Rasa peduli dan nasionalis pada zaman dahulu sangatlah tinggi untuk memajukan negara Indonesia ini. Catatan sejarah bangsa ini menempatkan peran pemuda sebagai pilar dan moto untuk mencapai kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Zaman sekarang ini, tugas para pemuda bukan peringatan berperang atau hal semacamnya. Karena perbedaan zaman, tugas penting para pemuda saat ini adalah dengan menanamkan nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di masa sekarang, kita juga harus bisa melawan virus COVID-19. Sebagai anak muda, kita adalah salah satu aktor yang harus bisa diandalkan oleh bangsa dalam mendorong kebijakan pencegahan virus ini. Perwakilan organisasi kaum muda tersebut bergerak dalam 2 batalion yang memiliki beberapa misi, mulai dari pemetaan kasus dan kondisi implementasi kebijakan efektif di daerah, analisa rekomendasi kebijakan, serta kampanye kreatif. Tujuan utamanya untuk mengaktifasi upaya pencegahan serta melakukan komunikasi risiko di masyarakat. Kaum muda memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam penanganan COVID-19 untuk membuat negara ini dalam berkomitmen dalam masyarakatnya. Pada setiap masa ke masa pastinya akan banyak melakukan perubahan, khususnya di negara Indonesia ini. Paling berpengaruh atau terlihat jelas pada Indonesia adalah sistem pendidikan dan sistem perekonomian pada masa penjajahan maupun COVID-19 sekarang. Seperti yang kita tahu, keanekaragaman hayati di Indonesia sangat banyak, maka dari situlah bangsa Belanda atau negara-negara lain menjadikan Indonesia sebagai pusat pasar perekonomian yang paling besar dan menjadikan Pulau Jawa sebagai daerah paling berpengaruh atau mendapatkan keuntungan paling besar karena menghasilkan kopi, teh, tembakau, dan lain-lain. Perjalanan Indonesia dalam sistem perekonomiannya tidak hanya sampai di situ saja. Pastinya akan banyak melakukan rintangan-rintangan atau perubahan sistem perekonomian yang harus diikuti oleh masyarakatnya maupun pemerintahan yang membuatnya. Khususnya pada masa kemerdekaan 1945 yang tidak mungkin rakyatnya hanya dipertaruhkan untuk kerja rodi atau kerja paksa dan mereka hanya mendapatkan upah kecil. Dari situlah banyak orang-orang atau masyarakat Indonesia yang ingin bersekolah karena mereka ingin mempunyai visi dan misi pada hidupnya dan menjadi orang yang cepat tanggap terhadap bangsa. Seperti contohnya R.A. Kartini dan Ki Hajar Dewantara atau sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang mendirikan sebuah sekolah bernama Taman Siswa. Pendidikan di Indonesia sudah berdiri sejak zaman penjajahan yang didirikan oleh VOC, Portugis maupun Indonesia sendiri berlandaskan agama Katolik, Hindu, Buddha maupun Kristen Protestan atau agama-agama lain. Nah, selain remaja tumbuh dengan berbagai macam pendidikannya, remaja juga harus dilandasi nih dengan agamanya. Contohnya dengan diberi sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi ini bersifat wajib untuk seluruh umat Katolik. Dalam bahasa Latinnya yaitu indire, yang artinya masuk ke dalam, atau intiare, yang artinya memasukkan ke dalam. Dalam bahasa lainnya, tanda seseorang masuk atau bergabung dengan persekutuan gereja atau lingkungan gereja.
Sakramen inisiasi ada 3, yaitu ada baptis, ekaristi, dan krisma. Dari 3 sakramen ini merupakan pilihan dari diri kita sendiri dan bukan paksaan dari pihak manapun maupun dari kedua orang tua kita. Sakramen baptis adalah sakramen yang wajib kita terima sebagai orang Katolik. Karena baptis, kita sudah menjadi anak Allah maupun anggota gereja, dan kita wajib melaksanakan 10 perintah Allah maupun 5 perintah gereja. Sakramen ekaristi adalah sakramen yang kita terima sudah kita menerima sakramen baptis. Dan sakramen ekaristi juga merupakan tanda kesatuan cinta kasih, perjamuan kudus maupun jaminan keselamatan yang datang dan diberikan pada kita. Sakramen krisma adalah upacara suci yang menandakan bahwa Allah masih mencintai dan membina kita sampai nanti dewasa. Sakramen krisma ini juga adalah sakramen pendewasaan. Remaja yang kece tidak hanya harus beriman, tapi juga harus punya inovasi dan kreativitas. Yuk kita lihat caranya. Pengertian dari kreativitas yaitu kreativitas atau kekuatan yang tak terhindarkan dalam proses karena suatu sudut pandang baru ya sebenarnya. Sedangkan, inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau meningkatkan barang baru. Kreativitas dapat diidentifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, menciptakan, yaitu proses pembuatan sesuatu yang belum ada. Dan yang kedua yaitu modifikasi, yaitu meniru sesuatu tetapi sebenarnya berbeda. Dan yang ketiga adalah menggabungkan, yaitu menggabungkan 2 hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Pengembangan ide inovatif. Yang pertama yaitu membuat produk atau layanan yang menarik bagi konsumen, membuat produk atau layanan yang dapat memenangkan persaingan pasar, membuat dan memanfaatkan sumber daya produksi, mencegah kebosanan konsumen dalam membeli dan menggunakan produk. Terima kasih. Pertanyaannya adalah kita ingin membahas tentang harmonisasi dan komitmen masyarakat Indonesia untuk berkontribusi menggapai kesejahteraan NKRI. Lalu, dengan kondisi ekonomi dan pendidikan Indonesia, hingga para generasi muda harus kuat iman dan fisik untuk berinovatif penuh dengan kearifan pada masing-masing diri.